Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Gustriana dengan NIM 2201101521033 dari kelas PGSD 2D. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Langsung saja. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Ada yang tahu pengertian ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem organisme, kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ekosistem juga memiliki jenis-jenis. Secara umum, ekosistem dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1 ekosistem perairan, 2 ekosistem daratan, dan 3 ekosistem buatan. 1. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik, serta didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Ekosistem perairan ini dibagi menjadi beberapa ekosistem lagi, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem pantai, ekosistem sungai, dan sebagainya. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dan pH sekitar 6. Ekosistem air tawar memiliki kadar garam yang rendah. Biasanya ekosistem ini berada dekat dengan daratan. Ekosistem air tawar banyak dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi sumber irigasi bagi pertanian mereka. Nah, berikut contoh ekosistem air tawar pada gambar tersebut. Selanjutnya, ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik hidup dan unsur abiotik tidak hidup. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon, sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Ekosistem air laut merupakan salah satu jenis ekosistem di bumi yang dikenal juga dengan ekosistem bahari. Ekosistem air laut ini merupakan ekosistem yang berada di perairan. Sebagai contoh ekosistem air laut bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ekosistem pantai. Ekosistem pantai merupakan suatu wilayah di mana daratan dan air laut bertemu. Daerah ini menyediakan habitat bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan laut, serta menyediakan sumber daya dan rumah bagi mereka. Ekosistem pantai memiliki bentuk daratan yang beragam dan dapat dikenal seperti teluk, muara, bakau, rawa asin, dan lahan basah, serta pantai tebing serta terumbu karang yang sangat rentan terhadap gangguan. Contoh ekosistem pantai bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya yang mana meliputi kawasan atau daerah sungai. Ekosistem sungai adalah habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Organisme akuatik tersebut diantaranya tumbuhan air, plankton, peripton, betmos, ikan, serangga air, dan lain-lain. Contoh ekosistem sungai bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya ekosistem daratan. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungannya fisik berupa daratan.
Berdasarkan letak geografisnya, garis lintahnya, seperti halnya jenis ekosistem yang lainnya, ekosistem daratan juga memiliki komponen-komponen yang menyusun ekosistem itu sendiri. Ekosistem darat juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu hutan hujan tropis, sabana, gurun, padang rumput, dan lain-lain. Hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah dan lembab, yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis tumbuh baik pada wilayah dengan curah hujan minimal 800 hingga 1.200 mm per tahun. Kelembapannya tinggi, lebih dari 80%, dan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan tropis sangat rentan terhadap kerusakan. Contoh hutan hujan tropis bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselilingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Sistem biotop ini biasanya terbentuk di antara daerah tropis dan subtropis. Kurangnya curah hujan menjadi pendorong munculnya sabana, sehingga sabana dikenal juga padang rumput tropis. Iklimnya tidak terlalu kering untuk menjadi gurun pasir, tidak cukup basah untuk menjadi hutan. Sebagai contoh sabana dapat dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, gurun. Gurun atau padang pasir adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit kurang dari 200 mm per tahun. Gurun dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Gurun sebagian besar terdiri dari permukaan batu karang, bukit pasir yang disebut erg, dan permukaan berbatu merupakan bagian pembentukan lain dari gurun. Keringnya wilayah gurun menjadikan tempat yang ideal untuk mengawetkan benda-benda peninggalan sejarah serta fosil. Sebagai contoh gurun dapat dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, padang rumput. Padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Padang rumput menarik banyak satwa liar dan mendukung flora dan fauna yang tidak dapat berkembang di habitat lain. Padang rumput menyediakan area untuk bersarang, mengumpulkan makanan, dan kadang-kadang juga untuk berlindung. Padang rumput dapat terjadi secara alami atau dibuat secara buatan dari semak atau hutan yang ditebangi. Padang rumput mencakup 20 hingga 40% dari luas permukaan bumi. Dan sebagai contoh padang rumput bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, ekosistem buatan adalah ekosistem yang tidak tercipta secara alami dan dibuat oleh manusia secara sengaja. Seperti halnya ekosistem alami, dalam ekosistem buatan, makhluk hidup, faktor biotik hidup berdampingan dengan faktor abiotik. Dalam ekosistem buatan, terdapat jaring-jaring makanan atau rantai makanan, namun tidak sekompleks seperti ekosistem alami dan keanekaragaman genetiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.